Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medina Aulia, NPM 241705138 dari kelas ilmu komputer A. Jadi di sini saya akan mendemokan atau menampilkan hasil UTS PKN saya, yaitu membuat produk digital. Jadi saya di sini membuat poster yang berjudul Suaramu adalah Kehadiranmu, berpartisipasi bijak dalam demokrasi. Poster ini akan saya share, akan saya sebarkan ke platform Instagram saya, yang mana tujuannya itu untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z, akan pentingnya berpartisipasi bijak dalam demokrasi. Yang mana dewasa ini banyak suara-suara yang disalahgunakan. Terlebih lagi banyak juga masyarakat sekarang yang FOMO, yang takut ketinggalan. Kalau ada kebijakan yang banyak orang dukung, ingin ikut mendukung juga. Kalau ada uh, suara yang kalau ada pilihan yang banyak orang dukung, ingin ikut juga. Namun kebanyakan orang-orang tersebut tidak tahu isi dari kebijakan tersebut atau visi misi dari calon yang ingin dipilih oleh banyak orang tersebut. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak masyarakat sekalian untuk berpartisipasi bijak dalam demokrasi. Terlebih lagi untuk remaja-remaja yang usianya di atas 17 atau 18-19 itu yang baru mendapatkan hak suaranya. Kebanyakan dari mereka belum bisa menggunakan hak suaranya dengan bijak. Banyak yang masih tersuap oleh serangan fajar, banyak yang masih mudah dimanipulasi, yang masih mudah untuk diajak memilih atau mendukung kebijakan yang sebenarnya kebijakan itu tidak baik untuk negara gitu. Jadi saya juga telah mencatat poin-poinnya di sini. Yang pertama itu gunakan suara dengan tanggung jawab. Kita tuh harus menggunakan suara kita dengan tanggung jawab karena suara kita nanti itu akan menentukan kehidupan kita, walaupun suara kita cuma satu, tapi itu tuh akan turut mendukung kehidupan kita di negara ini di masa mendatang. Karena eh, calon-calon yang kita calon-calon atau kebijakan-kebijakan yang kita setujui atau yang kita pilih itu akan memimpin, akan menjadi peraturan, menjadi pengaturan dalam kehidupan kita di masa yang mendatang. Senangnya, susahnya dari kebijakan atau dari calon-calon tadi itu akan kita juga yang merasakan. Jadi kita tuh harus menggunakan suara kita dengan bijak seperti itu. Nah, selanjutnya di poin kedua ada perbedaan pendapat adalah kekuatan, bukan alasan untuk perpecahan. Kadang banyak orang yang berpikir bahwa perbedaan pendapat itu syarat untuk syarat untuk tercapainya suatu keputusan tuh tersatukannya pendapat, tapi perbedaan pendapat itu justru bukan perpecahan, tapi sebagai kekuatan. Karena dari pendapat yang berbeda-berbeda tersebut, kita bisa mengcross-check pikiran kita seperti, oh iya kebijakan, oh iya pendapat-pendapat yang ini mungkin bisa ditoleran, mungkin bisa dipikirkan lagi, mungkin bisa uh, berdampak lebih baik untuk sesuatu atau gimana. Nanti kita akan terbuka pikiran kita oleh pendapat-pendapat teman kita tersebut atau pendapat-pendapat rekan-rekan kita yang lain. Kemudian poin ketiga, sampaikan pendapat dengan etika. Kita boleh berdebat, kita boleh memiliki perbedaan pendapat. Nah, tapi tetap kita harus menyampaikan pendapat dengan etika. Kita harus mendahulukan etika. Kita harus berdebat dengan etika gitu. Nah, yang keempat, pertimbangkan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi. Karena kan kebijakan itu nantinya akan digunakan bersama-sama. Peraturan itu nantinya akan digunakan bersama-sama. Jadi kita harus mempertimbangkan kepentingan tersebut yang kepentingan bersama, bukan hanya mendahulukan kepentingan pribadi kita atau kepentingan golongan kita seperti itu. Kemudian poin yang kelima itu ada bersuara dengan jujur, berarti ikut menegakkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini berhubungan banget sama
poin satu, kita tuh harus menggunakan suara kita dengan sebaik-baiknya. Bersuara dengan jujur, berarti ikut menegakkan nilai-nilai Pancasila. Karena mengapa? Karena nilai-nilai Pancasila tersebut sangat berkaitan erat dengan kejujuran, seperti sila pertama yaitu ketuhanan. Sila ketuhanan itu kita tuh harus di sila ketuhanan itu kita harus mempercayai adanya Tuhan di salah satu butir-butirnya. Negara Indonesia menganut Tuhan yang Maha Esa kan. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh mengawasi segala tindakan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak suka kalau kita tuh tidak menggunakan suara kita dengan jujur, gitu. Nah, di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kita tidak menggunakan suara kita dengan jujur, kita tidak termasuk tidak menerapkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita tidak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya kita jalani. Sila ketiga, apalagi persatuan Indonesia. Kita tidak bersuara dengan jujur. Nanti di kemudian hari kita akan menimbulkan konflik, kayak kita ikut-ikutan demo, kita ikut mencaci atau bagaimana yang bisa berujung pada perpecahan. Nah, terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja ini sangat berpengaruh kan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana kita harus menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bersuara dengan jujur, berarti kita tidak adil uh, dengan kaum-kaum yang seharusnya itu tuh mendapatkan keadilan sosial. Namun jika kita menggunakan suara kita dengan tidak jujur, hanya ikut-ikutan atau tidak membaca secara lengkap isi dari visi misi dari calon atau isi dari kebijakan-kebijakan, nanti kita sendiri yang ikut menanggung, sehingga akan berpengaruh kepada keadilan sosial. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kesimpulannya kita tuh harus berpartisipasi bijak dalam demokrasi. Kita harus menggunakan suara kita dengan sebaik mungkin, karena suara kita itu adalah keadilan kita. Jadi, demikian hasil positif digital dari saya, atau hasil produk digital dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.